Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus adalah penolong. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia memberitahu mereka bahwa Allah akan mengirim seorang penolong yang akan mengajar mereka semua hal yang perlu mereka ketahui, bahwa melalui kuasa Roh mereka akan mengingat semua yang telah Ia ajarkan kepada mereka. Ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, Allah memberikan wahyu kepada orang-orang ini. Dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus syafaat bagi kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah dari Roh. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Roh Kudus adalah anugerah. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan waktu 1 tahun saya hilang ingatan, saya masih ingat. Ada cahaya terang datang, masuk kepala saya, terdengar suara. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Yesua Hamasyah, akulah aku, Yahweh, Yahweh. Saya ketemu Tuhan sendiri tahun 93. Setelah saya bertobat itulah yang pertama kali saya cari dalam kekristenan adalah satu, kuasa. Apa saudara? Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Arti kerajaan ini bicara tentang kuasa. Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, kuasa. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perlu saudara tahu, dasar dari iman adalah harapan. Apa saudara? Apapun tantangan, apapun badai, apapun tekanan dalam hidup kamu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Kenapa? Itu adalah dasar dari iman. Maka dalam hidup kita sebagai orang Kristen, jangan sampai hilang harapan. Terjadi waktu Roh Kudus turun, Petrus penyangkal Yesus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan mereka berubah, menggoncang seluruh dunia. Saudara perhatikan, untuk menjadi terkenal selama 100 tahun itu susah. Pada hari Pentakosta, ada 10 hari Pentakosta, saya tanya pendeta dulu, pendeta, bagaimana supaya dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dan ada karunia Tuhan? Pendeta ini ngomong, dia bukan pendeta terkenal. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka 9 karunia itu ada di dalam diri kamu. Karena sumber dari 9 karunia adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 9 karunia itu ada dalam diri kamu. Tetapi kamu harus tahu cara untuk mengaktifkannya
Dan yang kedua, setelah mengaktifkan yang kedua, engkau harus mengalami baptisan api, yaitu dipenuhi Roh Kudus, tenggelam dalam roh dengan tanda mula-mula bahasa roh. Dan itulah kunci untuk mengaktifkan semua karunia. Engkau harus dibaptis api. Nah, waktu itu kan banyak sekali ajaran-ajaran itu tentang urapan Roh Kudus. Ada urapan angin, urapan gempa, guntur, habis diurapi kosong. Kan banyak sekali ada. Padahal itu hanya manifestasi Allah. Nah, arti urapan sendiri kan Allah memberi kuasa. Nah, setelah itu saudara, berbagai macam teori-teori macam-macam, bingung sendiri ya. Saya hanya satu aja, kuasa yang bisa mengubah hidup saya. Kuasa yang pernah mengalahkan saya. Karena saya tahu kalau ada kuasa itu bisa mengubah nasib seseorang. Dan seperti nasib para rasul. Waktu itu saudara, pada hari Pentakosta, wah mereka memuji menyembah Tuhan. Wah kan saya itu di sekolah karismatik, garis keras. Wah mujinya itu wah mereka, ya saya hanya gini, halu gitu. Tiba-tiba ada bunyi ledakan. Wah, teman saya berkata, Roh Kudus datang. Sembah dia. Wah aku ya bingung. Halu. Luar 2 kali. Setahu saya Alkitab sekali. Enggak sampai 2 kali. Saya buka mata, enggak taunya tetangga sebelah marah-marah, lempar batu bata. Di situ saya kecewa. Saya kasih tahu. Saya turun. Kamu harus rindu. Harus rindu dan haus untuk dipenuhi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, itu seperti aliran listrik, gereng, gereng, gereng. Saya ngomong kalau disetrum sekalian gimana? Nah, ada lagi. Ada urapan angin, urapan air, urapan es. Bingung macam-macam itu. Waktu itu saya ngomong gini, gimana Roh Kudus? Ikut kami aja. Wah, waktu itu lagu-lagu zaman dulu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Lagu-lagu betapa besar kasihmu Allahku. Wah itulah. Mereka menyembah Tuhan, haleluya. Tiba-tiba ada cahaya terang. Saya tuh selalu yang lihat duluan. Saya ngomong sama mereka, itu ada cahaya terang. Wah itu kemuliaan Tuhan, sembah dia. Ya saya bingung juga. Wah haleluya. Kok 1 jam terang terus? Saya buka mata. Nggak tahu di jendela teman saya pakai lampu sorot diginiin. Karena apa? Tempatnya gelap sekali. Terus Santi kasih tahu, kalau kamu rindu di Roh Kudus, kamu doa seperti ini. Oh Yesus, lawat, curahkan. Untuk karunia bahasa roh harus ada pancingan. Saya juga bingung, Roh Kudus kok dipancing. Ada pancingannya. Kamu ngomong, oh Yesus, lawat, curahkan. Sehari, semalam itu, keseleo. Semua cara udah saya lakukan semua. Waktu itu saudara, saya bingung. Saya ambil keputusan, cari Tuhan sendiri. Karena ada lewat tumpang tangan, ada langsung Roh Kudus penuhin. Saya doa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, berhari-hari. Suatu kali, malam mengubah hidup saya. Ada cahaya terang. Yes. Atap hilang. Terdengar suara. Daud. Saya buka mata. Kenapa? Jaga-jaga dikerjain lagi. Karena di tempat saya sekolah Alkitab itu banyak yang ngerjain. Ada anak yang baru bertobat. Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata, sudah ku ampuni anakku. Karena kan tahu sekolah kita tuh membedain malaikat dan setan susah. Dan apa terjadi? Saya buka mata gini lah. Saya lihat atap hilang, cahaya terang. Daud. Langsung saya sadar, ini asli. Jutaan manusia sudah menantimu.
bangkitlah engkau berdiri. Waktu itu jutaan manusia sudah menantimu. Tuhan, aku tidak bisa khotbah, aku tidak bisa nyanyi. Kenapa saudara? Saya itu orang gagal. Semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Waktu tes berkhotbah, guru saya berkata, Daud, khotbah kamu bagus sekali. Alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Berarti tidak ada masa depan. Saya ngajar sekolah minggu, bubar. Saudara, saya itu matematika sampai sekarang tidak bisa. Tapi duit ngerti. Daud. Saya ngomong, Tuhan, aku tidak bisa khotbah, aku tidak bisa nyanyi. Aku tidak cari orang pandai dan tidak cari orang bodoh. Tapi aku mencari orang yang mau kupakai. Waktu itu saya ngomong, Tuhan, daripada tidak ada yang pakai aku, pakailah. Waktu itu Tuhan berkata apa? Bangkitlah berdiri. Jutaan manusia sudah menantimu. Engkau menginjakkan kakimu di 3 benua dan keempat penjuru mata angin di Indonesia. Engkau dikenal. Waktu itu saudara, saya bangkit. Tiba-tiba mulut saya berbahasa lidah. Bahasa Cina, bahasa Ibrani. Wow. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, pikiran kita itu sadar. Kalau tidak sadar, namanya kesurupan. Makanya kalau ada sampai tertawa, memang Tuhan bisa bikin orang menangis. Tapi Tuhan juga bisa bikin orang ketawa. Wow, kau tahunya sampai rumah sakit gila. Nah, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, pakailah aku. Tangan saya gerak semua. Mulut saya langsung berbahasa roh. Dan ada aliran listrik. Krung. Nah, setelah itu saya turun dari tempat itu. Saya ketemu pendeta. Pendeta, bagaimana cara mengaktifkannya? Saudara, banyak orang dipenuhi Roh Kudus, tapi bingung cara mengaktifkannya. Langsung pendeta itu jelasin saya, saudara boleh punya tandon air yang banyak dan keran air, tetapi tidak bisa membuka, percuma, betul? Ada lagi, saudara punya air yang banyak, punya keran air juga, tapi keran airnya tidak pernah dipakai puluhan tahun. Waktu diperlukan mampet, betul lah. Nah, tapi keran air itu sering digunakan. Setiap kali diperlukan langsung syas, betul? Nah, waktu itu pendeta itu memberitahu saya. Arti menunggu, arti menyertai itu menunggu. Arti menyertai itu menunggu. Kalau engkau melangkah, dia bekerja. Tapi kalau engkau tidak melangkah, dia menunggu sampai kamu melangkah. Dan waktu engkau melangkah, dia bekerja. Ingat, harus ada kerja sama. Jelas saudara? Melangkah dulu, maka kuasa itu bekerja. Waktu itu cara mengaktifkan karunia. Loh, kamu mau apa? Aku ingin kesembuhan ilahi. Waktu dia ngomong, untuk mengaktifkan karunia itu, kamu harus melangkah. Cari orang sakit. Di mana? Rumah sakit. Langsung saya cari rumah sakit Panti Kosala di Solo. Ada daftarnya kan di atas. Abdullah, Aminah, aduh, yang seiman aja susah, apalagi yang tidak seiman. Ada yang Kristen. Saya berharap sakit ambeien. Untuk awal-awal ya pelajaran ya yang ringan-ringan dulu, betul? Jangan yang kelas berat. Saya temui bapak ini. Bapak sakit apa? Penipisan usus, tipes kronis, komplikasi. Dokter berkata tidak boleh duduk dan berdiri. Kenapa? Usus rontok. Dalam hati saya, aduh, ini baru pertama kali belajar langsung kelas apa? Berat.
Langsung tak suruh doa. Saya doa, oh Yesus lawat. Tangan saya gemetar semua. Kenapa gemetar tangannya? Tanda tidak yakin. Supaya yakin. Makanya saudara di gereja ada yang doanya, oh tidak yakinnya. Haleluya, Yesus, haleluya. Tuhan bicara sama saya. Bangunkan dia, bangkit, berdiri, lompat. Ini suara Tuhan atau bukan? Ini kalau bukan suara Tuhan, habis doa masuk penjara kan? Dituntut mati sama keluarganya. Di situ saya bingung, mau melangkah atau tidak. Arti menyertai itu menunggu. Kalau engkau melangkah, dia bekerja, pengaktifan karunia. Saya pikir, yaudahlah, kalau mau masuk penjara, yalah. Bapak percaya Yesus, bangun. Nggak taunya yang didoain pun takut mati juga adalah. Langsung tak pegang, dalam Yesus, tak suruh lompat berdiri. Saya udah pasrah adalah. Langsung dia lompat berdiri. Perawat datang, dokter datang, karena dia teriak-teriak adalah. Dicek dokter, sembuh total. Wah itu saya lihat tangan saya sakti. Nah setelah itu ada orang mati dibawa ke kamar mayat. Tak lihat orang mati itu iman belum nyampe. Yang hidup aja susah apalagi yang mati. Nah disitulah saya doain orang-orang sakit. Disitulah saya baru mengerti pengaktifan karunia adalah. Nah, kalau ingin karunia nubuatan penglihatan bekerja dalam hidup saudara dan kata-kata makrifat mengetahui hal tersebut bekerja, jadi pendoa syafaat. Nah, kenapa saya masuk dalam tim, masuk dalam pelepasan? Saya itu khusus pelepasan tentang setan. Itu ada sejarahnya. Kenapa sejarahnya? Nggak ada saingan. Nah, zaman itu. Kenapa adalah? Kalau gembala sidang dapat perpuluhan sama persembahan. Pengkhotbah habis khotbah dapat PK kan gitu. Pengajar setiap bulan digaji. Guru sekolah minggu full timer digaji setiap bulan. Nah teknik kalau fokus di pelepasan itu proyek thank you terima kasih semua. Kenapa terima kasih semua? Orang kalau masih sama setan kaya raya belum kena kutukannya ngatakan setan itu baik. Tapi setan itu tidak pernah memberi manusia gratis. Kalau udah kena kutukannya, bangkrut, habis, rumah tangga hancur, makan susah. Baru datang ke saya, doa pelepasan. Waktu doa pelepasan, setan keluar. Dikasih PK, kita tidak tega. Kenapa? Wong dia makan aja susah. Nggak jadi dah. Nah, yang kedua, orang punya jimat, susah mati. Didoain setannya keluar. Dia juga berangkat, belum sempat ngasih PK. Udah mati dulu. Wah, jadi zaman itu enggak ada yang mau. Maunya jadi gembala, penginjil, macam-macam. Dan apa terjadi? Karena enggak ada saingan, ya udah, saya masuk aja ke bidang pelepasan. Nah, proyek thank you. Waktu itu saudara, saya tanya sama pendeta ini, bagaimana cara mengaktifkan karunia membedakan roh, penglihatan. Karena itu pengusiran setan, ada karunia mujizat, karena langsung melawan setan. Jadi pelepasan itu udah taruhannya nyawa, proyek thank you udah. Waktu itu pendeta ini ngomong, kalau kamu memang betul-betul mau dalam bidang pelepasan, kamu harus aktifkan 9 karunia. Karena itu bidang pelepasan, itu bidang yang paling berbahaya. Perang langsung berhadapan dengan setan. Berarti 9 karunia harus aktif semua. Nah caranya gimana? Cari orang kerasukan. Ini yang susah. Karena apa? Nunggu setannya masuk. Betul enggak? Langsung saya ada ide tempat KKR. Begitu ada yang kerasukan, langsung dari belakang langsung saya datang, keluar. Gereja ini bingung, ini orang gila mana nyasar, langsung nyusup ngusir. Saya cari orang-orang kerasukan,
Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waktu pertama, kedua biasa aja. Ketiga, keempat biasa aja. Waktu ke-8, karunia membedakan roh bekerja. Saya melihat roh-roh sekitar. Karunia penglihatan bekerja. Ada jimat di dompet seseorang. Kata-kata makrifat. 9 karunia itu baru aktif pada waktu saya mendoakan yang ke-8, ke-9, ke-10, seterusnya. Jadi karunia itu harus diaktifkan. Harus melangkah dulu. Amin. Amin. Dan kuasa itu bukan hanya membantu dalam pelayanan atau mengurapi dalam pelayanan, tapi juga bisa mengubah nasib dan masa depan. Mengubah apa, saudara? Nasib dan apa? Ingat, 12 orang miskin ini menjadi terkenal dalam sepanjang sejarah karena ada kuasa yang mengubah. Waktu saya mau wisuda, saya dipanggil sama rektor. Daud, ada apa? Sebenarnya kamu tidak lulus. Hah? Nilai kamu semua di bawah 5. Tetapi guru-guru kamu sepakat kamu harus lulus. Kenapa? Mereka tidak mau ketemu kamu lagi. Setelah itu, tetapi kamu tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi ya. Kamu hanya sekolah Alkitab. Jadi saya sekolah Alkitab setingkat SMA. Kenapa? Karena kamu murid paling goblok. Ya udah. Saya diwisuda, lulus ke Alkitab, ranking 4, murid tinggal 4. Apa yang terjadi? Papa saya tidak datang. Mama saya tidak datang, adik saya tidak datang, kakak saya tidak datang. Saya pulang naik angkot di rumah sendiri. Apa yang terjadi? Papa saya dipecat, adik dipecat, kakak dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Di situ saya bingung. Kalau saya stres, satu keluarga gila, harus ada satu yang bangkit. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan bicara, apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Sang Tuhan beritahu, dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Terang. Saya nemui mama saya. Kadang sekitar kita tidak mendukung kita. Tapi kuasa itu setia menyertai. Waktu itu saudara, Mah aku mau kerja plastik. Mama saya gini, Daud di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Di kelas pun juga paling goblok pekok. Udahlah, kamu apa? Mah aku mau kerja, beri aku kesempatan. Ini ada uang 100.000 rupiah. Kalau kamu berhasil, Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal, ingat modal terakhir. 100.000 rupiah. Tahun 96, saya masih ingat. Mah aku perlu motor. Ini ada motor Poswan. Bulan depan tidak bisa bayar kreditnya. Kamu yang nerusin. Hah? Saya beli dapat HD tas kresek 25 kilo. 1 karung. Di toko plastik kilat, agen plastik kilat. Di Balong, Solo. Saya jual ke simbok-simbok. Sehari hanya untung 2.000, 3.000. Tetapi setiap kali saya naik motor, saya berbahasa roh terus. Dan terdengar suara, dengan tanda salib inilah kau akan menang. Apa yang terjadi? Dari omset 25 kilo jadi 50 kilo. 50 kilo 1 kintal. 1 kintal setengah ton jadi 1 ton, 2 ton, 3 ton. Jadi agen plastik dan jadilah pabrik plastik. Tanpa utang bank.
Di situ saya lihat kuasa itu bekerja. Setelah jadi pabrik, lupa sama Tuhan. Makanya dipanggil Tuhan itu paling enak posisi bangkrut habis. Nggak usah dipanggil, panggil sendiri. Tetapi kalau waktu diberkati, mau dipanggil Tuhan melayani itu paling susah. Betul? Tiba-tiba ada telepon. Haleluya, Gilbert. Daud, Tony. Kamu harus pelayanan Daud, kamu pabrik ya. Saya paling takut dikirim sekolah lagi. Haleluya Daud. Kamu harus melayani Tuhan. Beri sama saya berpikir Pak Gilbert. Saya lihat pabrik. Tidak ada utang bank. Market sudah aman. Sudah ada marketing. Sudah ada pasaran. Sudah ada merek. Sudah ada paten. Semua ada beres. Untuk apa susah-susah kan gitu dah. Kalau pelayanan lagi, proyek thank you lagi. Saya mulai berpikir kalau saya tidak melayani Tuhan, Tuhan marah habis nanti. Aduh gimana ya? Ya udahlah saya mau melayani. Bagaimana jalan keluar? Karena pabrik plastik tidak bisa ditinggal. Itu harus 24 jam, 3 shift. Kalau sampai tidak dikontrol 24 jam, bisa tebel tipis, retur afal rugi, atau lampu mati. Sejam 2 jam berapa kintal. Bukannya cuan tapi buntung. Nah, karena itu pabrik tidak boleh ditinggal. Kalau udah pabrik plastik mau tidak mau harus dipatok di situ 24 jam. Jaga benar. Nah waktu itu saya bingung gimana ini pabrik. Tuhan bicara, jual pabrik itu. Belilah tanah yang akan kutunjukkan padamu. Saya bingung ini suara Tuhan atau bukan ya. Saya doa lagi. Tuhan bicara, Tuhan jual pabrik itu, akan kutunjukkan tanah yang akan kutunjukkan padamu. Beli tanah itu. Ya udah, saya yakin itu suara Tuhan. Pabrik tak jual. Setelah dijual, saya beli tanah di tempat yang ditunjukkan Tuhan. Tempatnya itu daerah Tugu Boto Sawahan. Nah, apa yang terjadi? Jalan Pakel. Di situ banyak setannya, banyak rampoknya. Setan diusir, rampok datang. Waduh, dalam hati saya ini salah enggak nih di tempat ini. Dan apa yang terjadi? Untuk masuk daerah situ, jembatan itu belum ada, muter jauh. Tanah di situ enggak laku. Itu pinggir jalan, itu 300, 400, 500 ribu, yang dalam 200 ribu, ada yang 100 ribu. Tanah enggak laku, darah. Ibaratnya jin buang anak di situ semua. Nggak ada prospek. Karena Tuhan yang nyuruh, tak beli. Wah, begitu beli semua. Sesuai petunjuk Tuhan. Bingung. Ini suara Tuhan atau bukan ini? Duit habis baru sadar. Beli. Dan Tuhan beritahu, di bawah 2000. Langsung saya telepon Pak Gilbert. Pak Gilbert, ada apa? Aku mau ikut pelayanan. Loh kenapa? Pabrik udah tak jual. Hah? Lah, saya mau tanah. Udah kamu ikut pelayanan saya. Saya ikut Pak Gilbert belum lama. Saya ikut Pak Gilbert tuh baru 25 tahun. Berapa lama Dara? Dan apa yang terjadi? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba datang bulldozer, traktor, semua alat-alat berat datang. Nggak taunya tanah yang ditunjukkan Tuhan ke saya itu pintunya tol. Jadi pintu tol, sekitar pintu tol jarak 500 meter 1 kilo dari pintu tol semua adalah. Itu tanah dari 200 ribu jadi 2 juta. Yang pinggir jalan 500, yang 3 juta. Yang 1 juta jadi 6 juta, 8 juta. Saya beri berapa tempat Pak gitu Dara. Saya nyesel sekali. Kenapa enggak beli banyak sekalian. Nah, di situ saya bikin Alfamart untuk franchise Alfamart, ruko-ruko. Di situ saya baru mengerti. Kuasa itu bukan hanya mengubah hidupmu,
tetapi juga bisa mengubah nasibmu. Masa depan yang indah. Amin. Dalam Yohanes 16 ayat 12-15, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tuhan Yesus memberkati.